Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan yang pertama Amirul Mukminin, yang kedua Chandra Ardhani Putra, yang ketiga Fitra Lintang Gemilang, dan yang keempat Titanya Meldi, kelima Soraya Nakbati, dan keenam Dwi Setia Ningrum. Baiklah, selanjutnya penjadwalan. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU didasarkan pada sistem operasi yang menggunakan prinsip multiprogramming. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Berikut soalnya. Hitunglah average waiting time dan turnaround time dari ketujuh proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin dengan kuantum 2, dan buatlah Gantt chart-nya. Selanjutnya, penjelasan pertama akan menjelaskan tentang FCFS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready akan dimasukkan ke dalam antrian FIFO dengan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang akan tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time atau BT untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Panjang proses keseluruhan yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sampai dengan 27. Maka panjang proses yang terjadi adalah 27. Selanjutnya, proses yang terlebih dahulu adalah proses pertama karena memiliki arrival time terkecil yakni 0. Arrival time proses 1 adalah 0 dan burst time-nya 5. Jadi proses akan berjalan dari 0 sampai 5. Proses P1 selesai, maka kita dapat menentukan start time-nya dengan 0 dan finish time-nya 5. Lalu kita mencari response time menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Baik, selanjutnya P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama, jadi untuk menentukan mana yang lebih awal dijalankan adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses tersebut yakni P2. Kemudian P2 memiliki BT yaitu 3, maka P2 akan jalan dari 5 sampai 8. Setelah selesai, maka kita dapat menentukan start time-nya 5 dan finish time-nya 8. Lalu kita akan mencari response time menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 8 dikurang 1 sama dengan 7. Lanjut, kemudian P6 memiliki BT yaitu 6, maka P6 akan dijalankan dari 8 sampai dengan 14. Setelah selesai, maka kita dapat menentukan start time-nya dengan angka 8 dan finish time-nya 14. Selanjutnya, kita mencari response time menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 14 dikurang 1 sama dengan 13. Kemudian P5 memiliki BT yaitu dengan 6, maka P5 akan jalan dari 8 sampai 14. Lalu kita dapat menentukan start time-nya 14 dan finish time-nya 20. Lalu kita mencari response time-nya menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian P4 memiliki BT yaitu 1, maka P4 akan jalan dari 20 sampai 21. Lalu kita dapat menentukan start time-nya angka 20 dan finish time-nya 21. Selanjutnya, kita mencari response time menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. 21 dikurang 3 sama dengan 18. Kemudian P3 memiliki BT yaitu 4, maka P3 akan jalan dari 21 sampai 25. Lalu kita dapat menentukan start time-nya
21 dan finish time-nya 25. Dan selanjutnya kita akan mencari respon time-nya menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT atau dengan angka 25 dikurang 4 sama dengan 21. Nah, terakhir, kita dapat menjalankan P7-nya yang memiliki BT yaitu 2, maka P7 akan jalan dari 25 sampai 27. Lalu, kita dapat menentukan start time-nya 25 dan finish time-nya 27. Selanjutnya, kita mencari respon time-nya menggunakan rumus RT sama dengan FT dikurang AT. 27 dikurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya, setelah semua proses selesai, kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. Rumus mencari turnaround time yaitu sebagai berikut. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22. TI-nya sama dengan 104. Nah, untuk mencari rumus average waiting time atau TR sama dengan 104 dibagi 7 sama dengan TR sama dengan 14,85 ms. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, penjadwalan PSJF atau Preemptive Shortest Job First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preempsi, mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih singkat. Jadi, semakin pendek prosesnya, maka semakin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, kita buat kolomnya sebanyak 27 buah sesuai jumlah keseluruhan BT-nya. Dan tambahkan juga tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan melakukan perbandingan BT selama proses berjalan. Yang pertama, proses terlebih dahulu berjalan adalah P1, karena memiliki arrival time terkecil yakni 0. P1 akan dijalankan dan sisa proses BT dari P1 akan berkurang menjadi 4, karena awal proses di P2 pada arrival time-nya 1. Burst time P1 akan maju satu langkah sesuai AT P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4. Lalu, P1 berhenti sementara karena P2 datang di waktu 1 ms, maka kita lakukan perbandingan BT terkecil antara P1 dan P2. Karena P2 lebih kecil dari P1, maka P2 akan dijalankan terlebih dahulu. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms sehingga proses BT dari P2 akan langsung habis. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya 1 karena mulai dari 1 dan finish time-nya 4 karena proses berhenti di 4. Setelah itu, kita cari rumus respon time-nya dengan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian, kita menjalankan proses P4 dikarenakan memiliki sisa proses burst time terkecil yaitu 1 ms, sehingga sisa proses BT dari P4 akan langsung habis. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya 4 karena mulai dari 4 dan finish time-nya 5 karena proses berhenti di 5. Setelah itu, kita cari rumus respon time-nya dengan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berikutnya, yang dijalankan adalah P7, karena P7 memiliki proses burst time 2 dan arrival time-nya 5, maka kita akan mengeksekusi P7 sebanyak 2. Proses P7 telah selesai. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya 5 karena mulai dari 5 dan finish time-nya 7 karena proses berhenti di 7. Lalu kita cari rumus respon time-nya dengan cara RT sama dengan FT dikurang AT, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya, lakukan perbandingan antara proses P1 dan P3, karena P1 dan P3 memiliki sisa proses BT yang sama, yaitu 4. Maka, kita lihat arrival time-nya, AT yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa AT yang terkecil adalah P1, maka P1 yang akan dijalankan terlebih dahulu, sehingga sisa proses BT dari P1 akan langsung habis. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya 0 karena mulai dari 0 dan finish time-nya 11 karena proses berhenti di 11. Lalu kita cari rumus respon time-nya RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 11 dikurang 0 sama dengan 11. Setelah itu, kondisi P1 selesai dijalankan,
maka proses P3 lagi yang akan dijalankan karena memiliki sisa burst time terkecil yaitu 4 ms, sehingga sisa proses BT dari 43 langsung habis. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya 11 karena mulai dari 11 dan finish time-nya 15 karena proses berhenti di 15. Lalu kita cari rumus respon time-nya, 15 dikurang 4 sama dengan 11. Setelah itu, kita lakukan perbandingan antara P5 dan P6, karena P5 dan P6 memiliki sisa proses BT yang sama, yakni 6, maka kita bisa lihat dari arrival time-nya, AT yang terkecil yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini, kita lihat bahwa AT yang terkecil adalah P6 yang memiliki arrival time terkecil, yakni 1, maka P6 yang akan dijalankan terlebih dahulu, sehingga sisa proses BT dari P6 akan langsung habis. Dikarenakan P6 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya 15 karena mulai dari 15 dan finish time-nya 21 karena proses berhenti di 21. Lalu kita cari respon time-nya, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Setelah proses P6 selesai, maka proses yang terakhir yang akan dijalankan adalah P5. P5 dijalankan sebanyak 6 ms, jadi proses BT dari P5 akan langsung habis dan proses dinyatakan selesai. Setelah selesai, maka kita dapatkan start time-nya P5 adalah 21 karena mulai dari 21 dan finish time-nya 27 karena proses berhenti di 27. Selanjutnya kita cari respon time-nya, 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita mencari average waiting time atau TR-nya dan turnaround time-nya TI. TI sama dengan jumlah respon time atau RT-nya, TR sama dengan TI dibagi jumlah proses. TI sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 74. TR-nya 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. NPSJF. NPSJF adalah Non-Preemptive Shorter Job First. NPSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dan tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek. Semakin pendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Dalam NPSJF, jika suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses lain lebih kecil. Pertama-tama, kita akan membuat kolom sebanyak 27 buah sesuai jumlah keseluruhan BT-nya. Dan tambahkan juga tabel bantu untuk mengetahui sisa proses dan melakukan perbandingan BT selama proses berjalan. Setelah itu, proses yang terlebih dahulu dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil yaitu 0, jadi akan berjalan sesuai burst time yang dimiliki yakni 5 ms. Maka proses P1 dinyatakan selesai. Karena kan P1 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya adalah 5. Lalu kita cari rumus respon time atau RT yang menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya 5 lalu AT-nya 0. 5 dikurang 0 adalah 5. Selanjutnya, yang dijalankan berikutnya adalah P4 karena memiliki burst time yang terkecil yaitu 1 ms. P4 akan dijalankan sesuai burst time sebanyak 1 ms, sehingga proses P4 dinyatakan selesai. Karena kan P4 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya adalah 6. Lalu kita cari rumus respon time dengan menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya 6 lalu AT-nya 3. 6 dikurang 3 adalah 3. Selanjutnya yang dijalankan adalah P7 karena memiliki burst time yang terkecil yaitu 2 ms. P7 akan dijalankan sesuai burst time-nya sebanyak 2 ms, sehingga proses P7 dinyatakan selesai. Karena kan P7 telah selesai, maka kita mendapatkan start time-nya yaitu 6, finish time-nya yaitu 8. Lalu kita cari rumus respon time dengan menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya 8 lalu AT-nya 5. 8 dikurang 5 adalah 3. Selanjutnya yang dijalankan berikutnya adalah P2 karena memiliki burst time yang terkecil yaitu 3 ms. P2 akan dijalankan sesuai burst time-nya sebanyak 3 ms sehingga proses P2 dinyatakan selesai. Karena kan P2 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 11. Lalu kita akan mencari rumus respon time dengan menggunakan cara FT dikurang AT. FT 11 dikurang AT-nya 1. 11 dikurang 1 yaitu 10. Selanjutnya, proses yang dijalankan berikutnya adalah P3 karena memiliki burst time terkecil yaitu 4 ms. P3 akan dijalankan sesuai burst time-nya sebanyak 4 ms, sehingga proses P3 dinyatakan selesai.
Karena kan P3 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya 11, lalu finish-nya 15. Kita cari rumus respon time menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya 15, lalu AT-nya 3. 15 dikurang 3 adalah 11. Baiklah, selanjutnya terdapat sisa dua proses, yaitu P5 dan P6. Karena kedua proses tersebut memiliki BT yang sama, maka kita lihat arrival time-nya yang paling terkecil yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita lihat bahwa arrival time lebih kecil terdapat pada AT P6. Maka P6 akan dijalankan terlebih dahulu, sebanyak 6 ms sesuai burst time-nya. Maka proses P6 dinyatakan selesai. Karena kan P6 telah selesai, maka kita dapatkan short time-nya 15 dan finish time-nya adalah 21. Lalu kita akan mencari rumus respon time dengan menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya adalah 21 dan AT-nya adalah 1. 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan proses terakhir yang akan dijalankan adalah P5. P5 dijalankan sebanyak 6 ms sesuai burst time-nya. Sehingga proses P5 dinyatakan selesai. Dikarenakan P5 telah selesai, maka kita akan mendapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya adalah 27. Lalu kita akan mencari rumus respon time-nya dengan menggunakan cara FT dikurang AT. FT-nya 27 lalu AT 2. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI didapatkan dengan cara menjumlahkan semua respon time, lalu TR didapatkan dengan cara TI dibagi dengan jumlah proses. TI sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3, dapatlah hasil 77. Lalu kita akan mencari TR. TR 77 dibagi semua hasil proses yaitu 7. 77 dibagi 7 adalah 11. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang round robin. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dan preemsi. Setiap proses akan dijalankan secara bergilir berdasarkan urutan dan didasarkan pada besarnya kuantum waktu. Nah, kuantum waktu adalah waktu sejenak yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Jadi, setiap proses yang dijalankan selama kuantum waktu tertentu secara berurutan dan bergilir. Jika ada proses yang belum selesai, maka akan kembali ke akhir antrian yang ada, sehingga antrian tersebut berputar, dan hanya proses yang telah selesai yang akan meninggalkan antrian tersebut. Selanjutnya kita buat kolom sebanyak 27 buah sesuai jumlah keseluruhan BT-nya dan tambahkan juga tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses BT dari setiap proses yang ada. Di sini kita ketahui bahwa kuantum waktunya 2, artinya setiap proses yang dijalankan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. Yang pertama, proses P1 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum 2 kita jalankan P1 sebanyak 2 ms, kemudian sisanya 3 ms akan mengantri. Berikutnya proses P6 berjalan sebanyak 2 ms karena kuantumnya 2, kemudian sisa 4 ms akan mengantri. Berikut proses P6 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisa 4 ms akan mengantri. Berikut proses P5 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantumnya 2, kemudian 4 ms akan mengantri. Berikut proses P4 seharusnya akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantumnya 2, akan tetapi P4 hanya memiliki BT-nya 1, maka P4 akan berjalan 1 ms sesuai dengan BT-nya sehingga proses P4 dinyatakan selesai. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 8 dan finish time-nya 9. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara respon time sama dengan FT dikurang AT sama dengan 9 dikurang 3 sama dengan 6. Berikut proses P3 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum 2, kemudian sisa 2 ms akan mengantri. Selanjutnya, proses P7 yang akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum sama dengan 2, tetapi P7 hanya memiliki BT2, maka proses P2 dinyatakan selesai.
Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 11 dan finish time-nya 13. Selanjutnya kita cari respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kemudian kita kembali lagi pada proses P1, yang dimana P1 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms karena kuantum 2, kemudian sisa 1 ms akan mengantri. Berikutnya pada PT2 seharusnya akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantumnya 2, akan tetapi P2 hanya memiliki BT-nya 1, maka P2 akan berjalan 1 ms sesuai dengan BT-nya sehingga proses P2 dinyatakan selesai. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 2, dikarenakan mulai dari 2 dan finish time-nya 16. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Berikutnya proses P6 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum sama dengan 2, kemudian sisa 2 ms akan mengantri. Berikut proses P5 akan berjalan sebanyak 2 ms karena sama dengan 2, kemudian 2 ms akan mengantri. Berikut proses P3 akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum 2 sehingga proses P3 dinyatakan selesai. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 9 karena mulai dari 9 dan finish time-nya 22. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 22 dikurang 4 sama dengan 18. Setelah itu kita kembali lagi ke proses P1, seharusnya akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum 2, akan tetapi P1 hanya memiliki BT-nya 1, maka P1 akan berjalan 1 ms sesuai dengan BT-nya sehingga proses P1 dinyatakan selesai. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 0 karena mulai dari 0 dan finish time-nya 23 sehingga kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 23 dikurang 0 sama dengan 23. Selanjutnya proses P6 yang akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum 2, tetapi P6 hanya memiliki BT 2, maka proses P6 dinyatakan selesai. Dikarenakan P6 telah selesai, maka kita dapat start time-nya 4 karena mulai dari 4 dan finish time-nya 25. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan VT dikurang AT sama dengan 25 dikurang 1 sama dengan 24. Selanjutnya proses yang terakhir P6 yang akan berjalan sebanyak 2 ms karena kuantum sama dengan 2, tetapi P6 hanya memiliki burst time-nya 2, maka proses P6 dinyatakan selesai. Dikarenakan P5 telah selesai, maka kita dapatkan start time-nya 6 karena mulai dari 6 dan finish time-nya 27. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 27 dikurang 1 sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari TR dan TI. TI sama dengan jumlah semua respon time, sedangkan TR atau TI atau jumlah proses. TI sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan TI 119. Nah, TR sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17. Kali ini saya akan menjelaskan rumus HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi, yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti atau RP. Penjadwalan ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya atau RP-nya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya.
Selanjutnya kita buat kolomnya sebanyak 27 buah sesuai jumlah keseluruhan BT-nya. Proses yang pertama kali masuk yaitu P1. P1 akan dijalankan terlebih dahulu. P1 akan dijalankan sebanyak 5 ms sesuai dengan burst time-nya atau BT-nya. Dikarenakan P1 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 0, hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita lakukan perbandingan rasio penalti pada proses P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan tabel membantu untuk menghitung rasio penaltinya. Seperti tabel berikut. Pertama, kita cari waktu sia-sia dari setiap proses yang menggunakan rumus S sama dengan FT dikurang AT, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 5, yang didapat dari FT-nya P1. Selanjutnya kita cari rasio penalti dari setiap proses menggunakan rumus RP sama dengan dalam kurung S ditambah BT tutup kurung dibagi dengan BT. Di sini terlihat bahwa rasio penalti RP dari proses P4 adalah yang tertinggi yakni 3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P4. P4 akan dijalankan sebanyak 1 ms sesuai dengan BT-nya. Dikarenakan P4 telah selesai, maka kita dapatlah start time atau ST-nya yaitu 5 dan finish time atau FT-nya yaitu 6. Selanjutnya kita cari rumus respon time atau RT-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 6 dikurang 3, hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita lakukan perbandingan rasio penalti pada proses P2, P6, P5, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti atau RP tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti tabel di atas. Selanjutnya kita cari waktu sia-sia S dari setiap proses dengan menggunakan rumus S sama dengan FT dikurang AT, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 6 yang didapat dari FT-nya P4. Di sini terlihat bahwa rasio penalti dari proses P2 adalah yang tertinggi yaitu 2,6. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P2. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms sesuai dengan BT-nya. Dikarenakan P2 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 9. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya dengan menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Selanjutnya kita lakukan perbandingan rasio penalti atau RP pada proses P6, P5, P3, dan P7. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti tabel berikut. Selanjutnya kita cari waktu sia-sia dan rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 9, yang didapat dari FT-nya P2. Di sini terlihat bahwa rasio penalti dari proses P7 adalah yang tertinggi yakni 3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P7. P7 akan dijalankan sebanyak 2 ms sesuai dengan BT-nya. Dikarenakan P7 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya yaitu 11. Selanjutnya, kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT sama dengan AT sama dengan 11 dikurang 5, hasilnya adalah 6. Selanjutnya, kita lakukan perbandingan rasio penalti pada proses P6, P5, dan P3. Proses yang memiliki rasio penalti atau RP tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti tabel berikut. Selanjutnya kita cari waktu sia-sia dan rasio penalti dari setiap proses, di mana FT yang digunakan untuk saat ini adalah 11, yang didapat dari FT-nya P7. Di sini terlihat bahwa rasio penalti atau RP dari proses P3 adalah yang tertinggi yakni 2,75. Maka proses yang dijalankan berikut adalah P3. P3 akan dijalankan sebanyak 4 ms sesuai dengan BT-nya. Dikarenakan P3 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya yaitu 15. Selanjutnya kita cari rumus respon time atau RT-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4, hasilnya adalah 11. Selanjutnya kita lakukan perbandingan rasio penalti pada proses P6 dan P5. Proses yang memiliki rasio penalti tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu. Seperti tabel berikut. Di sini terlihat bahwa rasio penalti dari proses P6 adalah yang tertinggi yakni 3,3. Maka proses yang dijalankan berikutnya adalah P6.
P6 akan dijalankan sebanyak 6 ms sesuai dengan BT-nya. Dikarenakan P6 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 21. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 1, hasilnya adalah 20. Selanjutnya tersisa proses terakhir yang akan dijalankan yaitu P5. P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms sesuai dengan burst time atau BT-nya. Dikarenakan P5 telah selesai, maka kita dapatlah start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 27. Selanjutnya kita cari rumus respon time-nya menggunakan cara RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI-nya. TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT, TR sama dengan jumlah proses. TI sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6. TI sama dengan 78. TR sama dengan 78 dibagi 7. TR sama dengan 11,14. Baiklah, pada kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa penjadwalan PSJF merupakan penjadwalan yang paling efektif dalam proses penjadwalan kali ini karena memiliki average waiting time yang paling singkat, yakni sebesar 10,57. Proses penjadwalan yang efektif selanjutnya adalah NPSJF dan HPRN, dikarenakan average waiting time-nya tidak jauh berbeda dari PSJF. Sedangkan penjadwalan yang kurang efektif dalam proses penjadwalan prosesor ini adalah FCFS dan round robin, dikarenakan average waiting time-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PSJF. Berikut average waiting time dari masing-masing penjadwalan prosesor. FCFS 14,85, PSJF 10,57, NPSJF 11, HPRN 11,14, RR 17.